Halo Sobat Fisheries, kembali lagi di channel Mutiara Hanom. Dalam video kali ini, kita akan membahas sistem digestif atau pencernaan dan ekskresi pada moluska, di mana moluska adalah kelompok hewan yang sangat beragam seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Kita akan melihat bagaimana struktur dan fungsi sistem ini beradaptasi dengan kebiasaan makan dan habitat mereka. Yuk simak bersama-sama. Sistem digesti atau pencernaan pada moluska terdiri dari foregut yang meliputi rongga bukal, rahang, kelenjar ludah, dan kerongkongan atau esophagus. Kemudian, midgut meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastric caecum. Selanjutnya, hindgut atau intestine, lalu rektum dan anus. Kebiasaan makan pada moluska, yang pertama, microphagus feeding on bivalve, yang kedua, particle feeding, yang ketiga, scraping hard surfaces, yang keempat, omnivorous feeding, yang kelima, herbivorous feeding, yang keenam, fungal feeding, yang ketujuh, carnivorous feeding. Moluska memiliki berbagai cara untuk memperoleh makanan. Pada bivalvia atau kerang, menyaring partikel makanan halus dari air menggunakan insangnya. Pada gastropoda atau siput, biasanya mengikis alga jika berperan sebagai herbivora, memangsa hewan kecil jika karnivora, atau menempel pada inang sebagai parasit untuk menyerap nutrisi. Kemudian, pada cephalopoda atau cumi-cumi dan gurita, aktif memburu mangsa seperti ikan dan krustasea, lalu mencerna hasil tangkapannya dengan cepat berkat sistem pencernaan yang efisien. Pencernaan secara ekstraseluler yaitu di mana enzim memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut, epitelium, dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Pencernaan intraseluler di mana partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang pada beberapa bivalvia. Protobranch terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler, sedangkan pada beberapa autobranch, pencernaan intraseluler adalah menjadi hal yang sangat penting. Enzim di dalam perut bivalvia, terutama autobranch, meskipun tidak semuanya bersifat endogen, antara lain esterase, yaitu pencernaan di lipid, asid dan alkalin fosfatases mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Endopeptidase, misalnya tripsin, memecah protein. Karbohidrase, enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase, dan selulase. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Enzim pencernaan pada moluska diproduksi utamanya oleh kelenjar pencernaan, di samping di beberapa taksa juga dihasilkan oleh kelenjar salivari, kelenjar esophageal, dan dari sel-sel epitelium di gut. Kerang raksasa atau Tridacna yang bersimbiosis dengan zooxanthella. Hasil fotosintesis zooxanthella umumnya glukosa diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host. Host atau Tridacna mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis dan zooxanthella. Sistem pencernaan pada gastropoda meliputi mulut, otot-otot paring yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, esophagus, crop atau pembesaran saluran pencernaan untuk menyimpan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop, terdapat kelenjar salivari, 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke paring. Stomach, kelenjar pencernaan atau liver, terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach, intestine, dan anus. Sistem pencernaan pada cephalopoda meliputi mulut,
Paring dengan sepasang taring dan gigi radula, esophagus, stomach, crop, caium, intestine, rectum, dan anus. Cephalopoda mempunyai dua pasang kelenjar salivary. Makanannya berupa krustasea, moluska, dan ikan. Kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta sehingga air di sekitarnya dapat berubah warna hitam. Dan dia dapat melarikan diri. Pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Sekresi apokrin, bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Sekresi holokrin, seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya atau enzim. Sekresi merokrin, enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Setelah kita membahas tentang sistem digesti pada moluska, selanjutnya kita akan membahas sistem ekresi pada moluska. Sistem ekresi pada moluska, ekresi memiliki 3 peran utama. Yang pertama, membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Kedua, mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar, yaitu penyaringan urin primer dari hemosoel, pengangkutan produk limba dari hemolimfa ke dalam urin, dan reabsorpsi metabolit yang berguna dari urin. Dalam metabolisme nitrogen, metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Sulfur diekspresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama, amonia, asam urat, dan urea. Pemanfaatan limbah nitrogen. Beberapa cephalopoda menyerap amonia untuk membantu daya apung pada tridacna yang bersimbiosis dengan alga. Nitrogen dimanfaatkan oleh alga di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Gas amonia juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang, karena konversi menjadi amonium akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat. Beberapa siput terestial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya. Memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Ada 2 jenis organ ekresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlarut dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat terlarut secara aktif, misalnya ion, glukosa, asam amino, urea, dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang dan kulit, dan juga ginjal. Meskipun dalam bahasan ini lebih pada struktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin juga terlibat dalam ekresi. Aktivitas ekresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal, seperti misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Kompleks jantung sampai ginjal, yang dimana jantung, ginjal, dan pembuluh darah terkait, melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus. Kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium, jantung moluska ditutupi oleh epitel. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat sel-sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Filtrat terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi, misalnya air gula, terjadi dan ekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir.
Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekresi tetap di ginjal. Pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu, dan sebagian besar ekresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Pada struktur ekskresi mesodermal, ada dua tipe utama. Yang pertama, protonephridia, di mana tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koelom. Protonephridia ditemukan pada tahap larva Poronida, Annelida, dan moluska kecuali Cephalopoda, dan pada Platyhelminthes dewasa, Gnathifera, Nemathelminthes, Calidofora, Entoprocta, dan beberapa Polychaeta. Yang kedua, Metanephridia, yaitu ditemukan pada hewan seperti moluska, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki ruang koelom dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan koelom melalui nephridiostom yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Urin primer atau prourin dibentuk oleh penyaring cairan vaskular ke dalam ruang koelom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan koelom ke dalam metanephridium. Ini adalah jenis struktur ekresi atau ginjal yang terlihat pada moluska dewasa. Pada pembuangan nitrogen, buangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Seperti pada gambar tersebut, hewan yang berbeda mengekskresikan buangan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Jenis buangan nitrogen yang diekskresikan tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat. Pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah atau hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Filtrasi pada moluska membentuk urin primer dengan menyaring hemolimfa melalui dinding jantung menggunakan sel podosit. Filtrat atau urin primer kemudian masuk ke perikardium, yang dimana proses-proses modifikasi urin meliputi reabsorpsi, yaitu ginjal menyerap kembali air dan nutrisi penting seperti glukosa dan ion-ion tertentu agar tidak terbuang. Kemudian sekresi, di mana ginjal menambahkan produk limbah nitrogen berupa amonia, urea, dan asam urat ke dalam urin sehingga terbentuk urin sekunder. Dan yang terakhir, ekresi, di mana urin sekunder yang sudah dimodifikasi akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui saluran ekresi. Moluska menghasilkan filtrat primer dengan tekanan osmotik yang mirip darah, mengandung ion-ion seperti Na+ dan Cl-, serta molekul organik seperti glukosa dan asam amino. Filtrat terbentuk melalui beberapa lapis penyaring di auricle jantung dan masuk ke perikardium. Ginjal kemudian memodifikasi filtrat menjadi urin sekunder dengan cara reabsorpsi zat berguna dan sekresi produk limbah. Pada beberapa moluska darat atau air tawar, ginjal mengatur jumlah air dan ion agar urin sesuai dengan lingkungan. Menariknya, beberapa jenis moluska membentuk urin langsung di ginjal tanpa proses filtrasi jantung. Podosit adalah sel epitel khusus yang membantu proses filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Sel ini menempel pada membran filtrasi dengan cabang-cabang kecil yang disebut pedicel atau food process. Celah ini antara pedicel membentuk celah filtrasi yang memungkinkan cairan filtrat melewatinya. Pada moluska, podosit terletak di lamina basalis jantung atau perikardium dan berperan penting dalam menyaring darah sebelum urin primer terbentuk. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Keber. Pada bivalvia, autobranch terletak pada posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Pada bivalvia, protobranch dan pteriomorphia, kelenjar perikardial terletak di auricle. Sistem ekresi pada Cephalopoda berbeda dari moluska lainnya karena melibatkan organ dan jaringan khusus dengan fungsi beragam. Ruang kolomik yang mencakup perikardium, ginjal, dan gonad
berkembang sangat luas pada sebagian besar cephalopoda. Pada kelompok koloid, hemocoel diganti oleh sistem peredaran darah tertutup, sedangkan nautiloid tetap mempertahankan sistem tertutup. Sistem portal ginjal pada cephalopoda juga telah hilang. Modifikasi ini mendukung tingkat metabolisme yang tinggi dan memungkinkan sirkulasi darah yang lebih efisien melalui insang dibandingkan dengan moluska lain. Pericardial appendage pada Nautilus menampung bakteri simion dengan kepadatan tinggi. Dua bakteri yang ditemukan adalah beta protobacteria dan Spirochaetes. Spirochaetes cenderung menempel pada epitel di area perifer, sedangkan beta protobacteria lebih banyak tersebar di daerah perifer dan invaginasi pada bagian basal medial. Beta protobacteria berperan penting dalam mengoksidasi amonia untuk mendetoksifikasi jaringan tubuh atau menyediakan gas nitrogen untuk mengisi ruang cangkang. Membantu daya apung karena lebih dari 90% gas dalam ruang tersebut adalah nitrogen. Nitrogen juga dapat masuk ke ruang cangkang melalui difusi langsung dari darah. Selain itu, bakteri simio diduga dapat memecah protein dalam cairan koelomik menjadi asam amino untuk mendukung reabsorpsi di bagian basomedian pericardial appendage, sehingga Nautilus dapat menyimpan nitrogen. Cara bakteri ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya masih belum diketahui. Branchial heart appendage pada Sepia officinalis memiliki struktur yang mirip dengan pericardial appendage pada Nautilus. Organ ini menempel pada branchial heart dan berfungsi mendukung sistem sirkulasi serta ekskresi. Namun, berbeda dengan Nautilus, branchial heart appendage pada Sepia officinalis tidak mengandung bakteri simion. Jadi, sistem digesti dan ekskresi moluska sangat beragam dan beradaptasi dengan sempurna untuk kebiasaan makan dan habitat mereka. Mulai dari penyaringan partikel hingga simbiosis dengan bakteri, moluska menunjukkan betapa menariknya dunia invertebrata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen ya.